Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih gimana ya rasanya hidup di zaman kakek nenek kita dulu? Nah, kali ini kita bakal coba jalan-jalan melintasi waktu, membandingkan kehidupan dulu sama sekarang. Kita mau lihat seberapa jauh sih semuanya berubah, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita. Yuk langsung kita mulai aja. Kita awali perjalanan kita dengan sebuah prinsip yang dalam banget. Ayat ini kan ngingetin kita kalau zaman itu selalu berputar. Roda kehidupan lah istilahnya. Setiap perubahan, entah itu besar atau kecil, itu sebenarnya pelajaran buat kita. Dan inilah yang jadi kompas kita hari ini. Nah, ini dia nih, inti dari semua perbandingan kita. Coba deh bayangin, kalau orang dulu itu diuji dengan kesabaran. Sabar ngadepin semua keterbatasan. Kita sekarang, ujiannya beda. Ujian kita adalah rasa syukur di tengah-tengah lautan kemudahan ini. Beda banget kan? Dulu susah sabar, sekarang gampang lupa bersyukur. Oke, sekarang ayo kita beneran mundur ke masa lalu. Kita mulai dari dua hal yang paling dasar, paling fundamental yang ngehubungin manusia sama dunianya. Cara mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan cara mereka ngobrol atau komunikasi. Coba deh bayangin ya, perjalanan yang sekarang mungkin cuma 15 menit naik motor, dulu itu bisa seharian penuh loh jalan kaki. Jadi fokusnya itu bukan seberapa cepat nyampe, tapi seberapa kuat bertahan di jalan. Bener-bener beda cara pandangnya. Dan lihat deh lompatannya. Dari yang tadinya ngandelin tenaga kuda, kerbau, atau ya tenaga kita sendiri, sekarang kita beralih ke kekuatan mesin. Perjalanan antar pulau yang dulu bisa berminggu-minggu, sekarang mungkin belum selesai sarapan udah nyampe. Dunia tuh rasanya jadi kecil banget, menyusut di depan mata kita. Tapi semua kemudahan ini ada pengingat pentingnya. Doa ini ngajarin kita kalau semua teknologi canggih yang kita nikmati ini pada dasarnya itu ditundukkan untuk kita sebagai anugerah. Jadi bukannya merasa sombong atau hebat, kita justru diajak buat lebih banyak bersyukur. Oke, dari transportasi kita geser ke komunikasi. Coba deh, lupain sejenak notifikasi instan di HP kalian. Dulu informasi itu bergeraknya cuma secepat kuda pak pos atau sejauh mana suara kentongan bisa kedengeran. Dunia yang isinya itu penantian. Lihat deh pergeserannya. Dari sinyal-sinyal fisik yang buat orang sekampung, kayak kentongan atau beduk, kita pindah ke komunikasi yang super pribadi, instan, dan global. Kabar dari belahan dunia lain bisa nyampe dalam hitungan detik aja. Langsung ke genggaman tangan kita. Nah, ini dia rangkuman yang pas banget. Dulu, tantangannya itu gimana caranya sabar nunggu informasi datang. Sekarang, tantangannya adalah gimana caranya kita pintar-pintar menyaring informasi. Di tengah banjir berita, apalagi hoaks, kemampuan buat tabayun atau ngecek ulang kebenarannya itu jadi penting banget. Jauh lebih penting dari sebelumnya. Oke, tadi kita udah bahas soal kabel-kabel yang menghubungkan masyarakat, transportasi, dan komunikasi. Sekarang, kita masuk ke jantungnya masyarakat itu sendiri. Gimana cara kita kerja, main, dan ya hidup bareng-bareng? Di sini perubahannya dramatis banget. Dari masyarakat yang hidupnya bergantung sama hasil bumi, sama barang-barang yang bisa dipegang, kita berubah jadi masyarakat jasa dan ekonomi digital. Pergeserannya itu benar-benar dari lumpur sawah ke kilau layar komputer. Tapi, di tengah semua perubahan profesi ini, ada satu hal yang gak pernah berubah, yang tetap jadi pegangan. Mau jadi petani, mau jadi konten kreator, prinsipnya sama. Yang penting itu halal dan berkah. Itu harga mati. Nah, yang ini mungkin salah satu perubahan yang paling ngena di hati. Dulu ada yang namanya semangat gotong royong. Bayangin aja, tetangga sekampung datang ngebantuin bangun rumah. Bukan karena dibayar, tapi murni karena rasa kebersamaan. Coba bandingin sama sekarang, pagar rumah kita makin tinggi dan kadang kita bahkan gak kenal sama tetangga sebelah. Kutipan ini benar-benar nusuk ya. Ini nunjukin betapa dalamnya nilai kepedulian komunal di zaman dulu. Dan ini jadi cermin yang tajam banget buat kita di era modern. Saat pagar makin tinggi dan interaksi sama tetangga, ya gitu deh makin jarang. Dan perubahan ini juga nyentuh masa kecil kita. Ingat nggak main gobak sodor, petak umpet, lari-larian di luar? Nah, permainan bareng-bareng kayak gitu sekarang sering banget tergantikan sama permainan yang lebih soliter, ya, di depan layar gawai. Oke, biar nggak cuma teori doang, kita lihat yuk beberapa potret nyata dari masa lalu. Dijamin beberapa diantaranya bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri atau bahkan kaget. Nah, begini nih cara kerja ekonomi waktu belum ada uang. Punya beras bisa ditukar sama jasa potong rambut.
Masih ada sisa, tukar lagi sama gula aren. Simple banget, tapi ya jalan aja sistemnya waktu itu. Efektif. Jadi singkatnya itulah yang namanya barter. Sistem tukar-menukar barang atau jasa secara langsung tanpa pakai uang. Ini fondasi dari semua perdagangan zaman dulu. Coba deh renungin ini sebentar. Kita sanggup nggak ya belajar di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, berasap, sampai bikin hidung kita hitam kena jelaganya? Ini bukan dongeng loh, ini kenyataan buat generasi sebelum kita. Benar-benar bikin kita jadi lebih menghargai cuma satu klik saklar lampu di rumah. Semua perubahan yang kita bahas tadi, dari delman ke kereta cepat, dari surat pos ke WhatsApp, itu semua didorong oleh satu kekuatan besar, modernisasi. Inilah mesin penggerak yang mengubah segalanya, yang bikin zaman terus bergeser. Oke, perjalanan waktu kita udah selesai. Sekarang saatnya kita mendarat kembali di masa kini, dan coba kita renungkan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini. Jadi kesimpulannya gimana? Gampangnya, modernisasi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, kita dapat kecepatan, kenyamanan, akses informasi yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, risikonya kita bisa kehilangan koneksi antar manusia, kesabaran kita menipis, dan pelajaran paling utamanya, tiap zaman itu punya ujiannya masing-masing. Nah, inilah ujian buat kita, generasi sekarang. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Ini renungan buat kita semua. Kalau zaman dulu ujiannya kesabaran dan zaman sekarang ujiannya kesyukuran, kira-kira apa ya ujian yang bakal dihadapi sama generasi setelah kita? Ini pertanyaan yang jawabannya belum ada. Justru kita semua yang sedang menuliskannya setiap hari.